harus reformasi Polri, kita baca berarti ada permintaan penggantian Kapolri. Memang ini suatu keadaan kalau memilih Kapolri usianya masih muda dan pensiun masih panjang. Sekarang jabatan itu bukan like and dislike, tapi pemilihan langsung. Pemilihan secara proporsional. Artinya siapa yang berkualitas, siapa yang berkarir bagus, dialah yang dipilih. Batas jabatan itu kan sebenarnya ada masanya, ada waktunya. Jangan sampai juga jadi Kapolri terus-menerus. Sehingga menghilangkan kesempatan dari anggota-anggota polisi lain yang mau mendudukin jabatan Kapolri. TNI, Panglima sudah berganti 3-4 kali. Kapolri belum ganti-ganti. Ininya begitu. Kita kan juga harus berkacamata kepada TNI juga. Ya, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Setelah berapa lama ya Bang absen ya? Ya, 3 minggu ya? 1 minggu lebih lah. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Bang Deo hari ini balik lagi di special interview, tapi bukan sebagai host, tapi sebagai narasumber. Baik, Bang Mijan. Kenapa malam ini kita undang untuk jadi narasumber? Karena kita mau bahas tentang isu yang lagi rame, Bang. Ada desakan untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Ya, yang kemudian ujung-ujungnya ada suara-suara untuk bertanya-tanya apakah Kapolri akan diganti. Nah, kenapa Bang Deo yang kita undang? Bisa aja orang lain, tapi dari obrolan kita selama ini, Bang Deo ini termasuk lawyer yang banyak berurusan dengan internal Polri ya Bang, kalau nggak salah ya. Pengacara Polri kalau nggak salah kan? Dulunya pengacara internal di Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Jadi sedikit banyak tahu lah tentang dalam-dalamnya polisi gitu ya. Setidaknya seperti itu. Nah, karena itu kita mau bertanya dulu ke Bang Deo. Bang, isu tentang desakan untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian Republik Indonesia menurut Abang gimana? Isu reformasi? Isu reformasi. Sebenarnya bukan reformasi polisi, bukan. Minta ganti Kapolri. Itu intinya. Namanya kan reformasi juga. Gitu. Tapi nggak bisa pelan-pelan dulu Bang reformasi. Itu kan kita bisa baca ini kan permintaannya siapa ini terus bagaimana mereka menyampaikan. Tentu bahasanya halus. Reformasi Polri. Polri ini sebenarnya udah reformasi dari zamannya Sambo, udah reformasi terus mereka berubah terus, tatanannya berubah. Sehingga sekarang sudah semakin bagus. Tapi kalau sekarang dibilang harus reformasi Polri, kita baca berarti ada permintaan penggantian Kapolri dari masyarakat yang minta tadi itu kan. Kita belum tahu siapa, tapi kalau ada bahasanya reformasi Polri ya berarti ada permintaan seperti itu. Cuma kan bahasanya halus, kita pertegas, ya itulah permintaannya. Nah, kenapa mereka minta itu? Itu pertanyaan berikutnya kan. Kita bisa baca, rata-rata Kapolri ini menjabat dari zaman dulu ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang baru 2,5 tahun, bahkan ada yang baru 1 tahun diganti. Nah, Pak Listio Sigit ini sebagai Kapolri kan sejak Januari 2021. Berarti sekarang sudah 4 tahun ya? 4 tahun setengah lebih. 4 tahun lebih 9 bulan. Hampir 5 tahun. tahun. 5 tahun. Sehingga sementara Panglima udah berapa kali ganti? Panglima ABRI, Panglima TNI. Kemudian beberapa menteri udah berganti-ganti kan. Nah ini kan Pak Kapolri ini kan paling lama. Nah mungkin karena menjabat lama sekali ini, kemudian ada yang minta udahlah reformasi dulu dah kan begitu kan, supaya ada penyegaran. Intinya sih penyegaran. Dan jabatan itu kan memang nggak kekal. Jabatan Kapolri pun memang harus regenerasi, berganti, jangan sampai kelamaan juga. Itu yang mungkin diminta oleh para pihak yang minta reformasi Polri. Patut diingat Kapolri ini sudah 4 tahun 9 bulan menjabat, kemudian Wakapolri udah berganti-ganti juga, Kabar Eskrim udah berganti-ganti. Kadif Propamnya udah berganti-ganti begitu, tapi Kapolri kan menjabat. Nah, apakah Kapolri yang sekarang menjabat ini dianggap tidak efektif? Itu pertanyaan berikutnya. Jawabannya sebenarnya sih efektif semuanya, ya. Dari zamannya 2021 terus kasus-kasus para jenderal, terus kemudian yang terakhir sekarang ini kan adanya kerusuhan yang menyebabkan
kematian Ojol, satu ya. ojol dan beberapa lainnya kan. Yeah. Itu kan memang semuanya di bawah masanya Kapolri yang sekarang ini kan. Kita tinggal lihat apakah ini kemudian bermakna untuk pergantian Polri apa tidak. Tapi yang jelas bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah karena jabatannya sudah lebih dari 4 tahun. 4 tahun. Perlu penyegaran dan ke bawah juga perlu restrukturisasi. Yeah. Pergantian-pergantian ini. Karena ada beberapa polisi yang muda, angkatan muda yang jadi jenderal udah bintang 3, ada juga. Begitu. Dan ini kan harus diakomodir semua nih kan. Betul. Supaya ini. Nah, persoalannya juga Pak Kapolri ini masih lama juga pensiunnya. Begitu. Tentunya kalau diganti posisi Kapolri, beliau nanti jadi apa? Karena bintang 4 kan. Yeah. Tentunya akan menjadi masuk ke wilayah-wilayah yang ada jabatannya juga. Begitu. Apakah jabatan di kementerian atau apa? Tapi yang jelas begitu, kalau bintang 4, kalau masih menjabat, dia misalnya diganti jadi Kapolri, ada Kapolri baru bintang 4 juga, kan ada 2 bintang 4, nggak mungkin. Gitu. Ini senior, ini junior. Yeah. Makanya nanti akan ada keseganan, sungkan. Gitu iya, makanya di tubuh Polri itu bintang 4 yang memang jadi Kapolri harus 1. Nggak boleh ada 2. Makanya mungkin ketika diganti pun Pak Kapolri akan berubah jabatannya, apa jadi Mendagri, apa jadi Menlu, atau jadi apa kan, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Oke. Bang, sebelum kita gali itu lebih dalam, 4 tahun 9 bulan. Kalau di zaman reformasi kayaknya ini Kapolri terlama ya? Ya memang Kapolri terlama. Ya? Kapolri terlama sekarang Pak. Menurut Abang apa itu faktornya? Tentu begini, Kapolri ini kan dipilih oleh Presiden. Kemudian Presiden menjaga kepentingannya. Tapi juga Kapolri dan polisi ini kan harus menjaga kepentingan masyarakat. Yeah. Begitu. Jadi ada imbang-imbang di situ, di mana satu hal ada hak prerogatif dari Presiden memilih Kapolri. Dan ketika Presidennya Joko Widodo, ya Pak Kapolri inilah yang kemudian bekerja sebagai Kapolri atas permintaan Presiden kan. Nah, nilalanya ketika masuk fase Presidennya Pak Prabowo, ini juga masih tetap menjabat Kapolri, tidak diganti gitu. Jadi banyak hal yang kemudian masyarakat atau di dalam internal polisi sendiri kemudian ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak diganti? Kan begitu. Makanya ada dari pihak-pihak masyarakat ada yang bilang perlunya reformasi Polri. Dan isu ini bergaung akhirnya. Sekarang ini kan ada isu bakal ada pergantian Kapolri. Ada surat dari Presiden kepada DPR. Isu juga. Belum tentu kita tahu kebenarannya. Tapi yang tahu DPR sama Presiden. Apakah iya, apakah tidak. Tapi yang jelas untuk reformasi Polri secara tegas memang permintaannya adalah intinya sih ganti Kapolri. Gitu. Kalau kita baca secara faktual ya. Bahasanya mungkin reformasi Polri. Padahal Polri ini udah reformasi dari zaman kasus tahun 2021, 2002 itu mereka mereformasi diri. Begitu menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, cuman kan timbul mungkin kejenuhan. Kok Kapolrinya ini lagi, itu kan masyarakat udah berapa kali ganti. Ya, sementara pejabat-pejabat polisi lain udah berganti, udah pensiun lah ini kan gitu. Itu dia. Emang ini suatu keadaan kalau memilih Kapolri usianya masih muda dan pensiun masih panjang. Begitu. Pensiun masih 6 tahun, 7 tahun lagi udah jadi Kapolri begitu. Dulu kan Pak Tito Karnavian begitu juga, masih muda udah jadi Kapolri kan. Jadi harus dicari tempat supaya kemudian tidak dalam posisi pensiun. Tidak ada 2 matahari dan tidak ada posisi pensiun dini. Jadi harus ada posisi pemindahan ke jabatan yang di luar struktur. Kan begitu jadi. Kalau saya tangkap dari pembicaraan Abang, kenapa lama itu karena 2 ya, faktor karir ya kan. Pensiun masih lama. Masih lama. Yang kedua, Pak Kapolri kita yang sekarang, Pak Listio Sigit itu termasuk tokoh atau orang kepercayaan Presiden yang berhasil mengawal semua program-program penting Presiden gitu ya. Presiden Joko Widodo ya? Ya, Joko Widodo, dan kemudian dilanjut ke Pak Prabowo juga dijalankan juga. Tapi gitu. ke Polri-nya sendiri gimana Bang? Selama internal Polri? Yang di internal Polri selama masa Pak Listio, dalam masa hampir 5 Pak tahun Listio Sigit ini ada banyak perubahan-perubahan di Polri. Ada juga beberapa BKU ke wilayah-wilayah luar Polri kan, yang sudah jenderal, yang masih kombes kan, ada yang ke BIN, ada yang ke BNN, ada yang ke mana-mana wilayah-wilayah lain kan begitu di luar Polri kan. Itu lumrah saja karena memang kembangannya ke sana. Kita masuk ke posisi internal Polri bagaimana? Sebenarnya di internal Polri sih ada mayem ya. Betul. Karena apa? Karena Pak Sigit ini sudah menjalankan reformasi Polri.
baik secara sengaja maupun nggak sengaja. Nggak sengaja, misalnya kasus Sambo, itu kan Nah, nggak sengaja. ya. Ada Satgasus Merah Putih yang kemudian direformasi lagi, Hmm. dihilangkan pada waktu itu kan. Itu kan secara konsidental, nggak sengaja, akhirnya kan direformasi juga. Betul. Baru ada beberapa kasus jenderal, Ya. narkotika, segala macam, ada kasus penyelewengan, itu berjalan juga terreformasi dengan sendirinya. Makanya dulu ada kata Kapolri kan, kalau yang bermasalah badan, potong kepalanya. Sampai sekarang kita nggak tahu maksudnya apa itu. Begitu Itu kan. pernyataan Pak Listio kalau Iya, nggak paling salah. setuju Ya. dulu begitu kan. Hmm. Terus siapa yang paling mengkritik kepolisian, dialah yang paling kita hargai. Kan begitu. Ya. Itu kan pernyataan-pernyataan yang sifatnya fenomenal yang sempat diingat oleh orang banyak begitu. Tapi apakah reformasi di Polri sudah terjadi? Jawabannya sudah. Baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu kan ada cetusan-cetusan dari persoalan, dari perkara. Di sono, Ya. akhirnya terjadi reformasi Polri dengan sendirinya secara tidak sengaja, tapi kemudian dengan kesengajaan dirapihkan. Ada yang diberhentikan, ada yang dipecat, ada yang termasuk kasus di narkotika Polda Metro kemarin, yang konser orang-orang dari Malaysia itu dipalak-palakin. Itu juga akhirnya semua di wilayah di narkoba itu kan dibereskan, diganti semua. Itu kan bagian dari reformasi kan. Cuman yang sekarang dimaksud reformasi ini lebih kepada posisi penggantian Kapolri. Pergantian Kapolri. Sudah diminta. Tapi kalau reformasi itu sendiri untuk Polri sebenarnya sudah berjalan. Ini lama. sudah bagus. Ya. Brimopnya memang bagus. Kelihatan kan semakin kesini kepolisian kita itu makin rapi. Polantasnya bagus, ya. Brimopnya bagus, apalagi Intelkamnya juga bagus kerjanya. Cybernya juga bagus. Udah lebih terang. Di Barkim juga udah bagus semua. Udah rapi semua. Sekarang jabatan itu bukan like and dislike, tapi pemilihan langsung. Pemilihan secara proporsional. Artinya siapa yang berkualitas, siapa yang berkarir bagus, dialah yang dipilih. Kalau zaman dulu kan, waktu zaman Satgasus, ya kelompok ini aja. Satgasus Merah Putih kan? Merah Putih. Kelompok ini aja nanti yang naik ini jadi sehingga terjadilah pengelompokan yang berbahaya kan. Tapi ketika itu dihilangkan, sudah mulai meritokrasinya berjalan baik. Kalau kan tadi Abang merimain pernyataan Pak Kapolri Pak Listio sendiri waktu itu. Kalau badannya bermasalah, kepalanya dipotong. Apakah konteks itu juga Bang masuk Bang di desakan pergantian Kapolri? Itu kan cuma bahasa retoris. Oh iya. Bahasa retorika ya. Cuman maksudnya begini, kalau bawahan bermasalah, ankum yang dipotong, atasan hukum. Jadi misalnya gini, dalam satu divisi, misalnya divisi narkotika, yang bermasalah adalah penyidik-penyidiknya, yang dipotong kanitnya atau kasubditnya atau dirnya, kan begitu kan, setinggi-tingginya itu. Ankum 2 tingkat ke atas, begitu. Itu kan yang dimaksud sebagai kepalaan, begitu. Nah bagaimana kalau yang bermasalah jenderal, begitu. Siapa yang dipotong? Kan begitu kan. Akhirnya kan Kapolri yang dipotong. Kenapa? Kalau jenderal bintang 1, bintang 2 kan berarti kan pangkat berikutnya adalah bintang 4. Ya kan kepalanya di situ. Itu yang dimaksud sebagai sebenarnya bahasa retoris. Begitu. Nah, sekarang banyak jenderal kemarin itu kan yang berpersoalan. Teddy Minasa, narkotika, Sambo juga kemudian. Itu kan jenderal-jenderal itu kan. Terus apakah kepalanya dipotong? Jawabannya kan belum. Tidak atau belum. Ya ini kan kita bicara retoris lagi, namanya juga bahasa retoris kan, gitu. Tapi pernyataan publik itu pasti selalu diingat emang sama masyarakat kan. Oh iya, pernyataan pejabat pasti waktu diingat. Itu greget banget itu pernyataan itu. Iya. Kalau ada badannya bermasalah, potong kepalanya ya kan. Ya, itu kan kita ingat juga. Nah, cuman kan apakah ngono yang ngono? Jawabannya kan tidak ngono juga. Oh ya ojo ngono. Ya ojo ngono kan. Ngono yang ngono, ya ojo ngono. Apalagi ketika dipercaya oleh presiden. Nah, yang sayangnya kadang-kadang presiden percaya, akhirnya kemudian kegiatan kepolisian sedikit banyak terpengaruh. Kenapa? Karena akhirnya Kapolri kemudian menjadi penjaganya presiden kan. Betul. Kebijakan-kebijakan presiden dijaga. Itu bagus juga karena memang kebijakan pemerintah harus dijaga. Tapi jangan juga melupakan kebijakan-kebijakan yang untuk kepentingan institusi, untuk polisi, untuk kepentingan masyarakat, itu juga penting kan. Jadi kalau ukuran sekarang kita perlu Kapolri, mungkin kita perlu Kapolri baru yang tegas, yang lebih. Sabar dulu Bang, jangan buru-buru ke sana. Oh ini kan di pikiran-pikiran kita kan. Iya, misalnya gini Bang. Oke lah, pasti desakan itu akan bagaimanapun pasti akan berjalan. Entah karena waktunya emang Pak Listio menjelang pensiun atau
karena tadi faktor-faktor yang kita sempat bilang itu bahwa banyak persoalan juga selama ini. Termasuk kemarin misalnya soal demo. Apa ada kaitannya sama itu juga desakan ini? Karena kemarin katanya polisi itu terlalu agak pasif ketika peristiwa itu terjadi. Ya, polisi akhirnya kan melebar kemana-mana kan? adalah pengendali pengamanan sipil ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau faktor kerusuhan kemarin yang salah bukan polisinya. Faktor kemarin itu yang salah anggota DPR yang arogan mencetuskan demonstrasi yang sakit hati. Yang salah DPR. Polisi cuma disuruh kerja berdasar undang-undang, menjaga keamanan, menjaga demonstrasi. Bahasanya timbul ekses, namanya orang sakit hati kan akhirnya kan timbulnya ekses kan. Pendemo sakit hati bikin kerusuhan. Polisi juga kan udah 1 hari, 2 hari, 3 hari kerja, kemudian akhirnya juga timbul gesekan-gesekan yang kemudian akhirnya ya sudah kadang pasif, kadang aktif. Aktif terlalu aktif salah, pasif terlalu pasif salah. Tapi intinya di polisi sih tingkat kesalahannya sih ya mereka hanya menjaga dasar undang-undang. Kalau urusan gitu. demo Tapi kemudian kita kembali kepada posisi intelijen kepolisian. Bagaimana menyikapi pola-pola demonstrasi yang mengarah ke kerusuhan, bagaimana penanganannya. Apakah harus dengan gas air mata, harus dengan kekerasan, ataukah dengan persuasif. Itu adalah sifatnya adalah kebijakan-kebijakan pengamanan internal kan, yang kemudian didelegasikan dari pimpinan kepada bawahnya. Apakah kemudian dijalankan atau pas dijalankan terjadi banyak kendala, itu persoalan lain. Yang jelas akhirnya terjadi kan kerusuhan, terjadi bakar-membakar, Brimob Kuitang dikejar, dibakar juga, ini kan. Nah itu kantor-kantor polisi, kantor-kantor polisi di ini. Ini kan ekses dari bagaimana pengamanan dan mereka yang diamankan bagaimana. Yang diamankan ini kan masyarakat. Sama bagaimana pendemo ini berperilaku kan gitu. Nah, apakah ada infiltrasi pemain-pemain yang memicu kerusuhan? Tentunya kalau udah begini, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik secara ada desain atau bukan, sudah terjadi. Dianggaplah pasti terjadi begitu karena faktornya tadi sakit hati sama anggota DPR. Ketika DPR-nya kemudian dirapikan, tunjangan dihilangkan, ini bahkan yang bikin memancing emosi kemudian diberhentikan kan selesai juga demonstrasi kan. Dan Bang Deo waktu itu dengan tegas ya, kita kan waktu demo 30 kalau tidak salah malamnya kita ngobrol di sini kan. Yang Abang sebutkan ya DPR ini harus ditertibkan, kalau bisa disuruh mundur. Dan yang mundur kan sekarang. Sudah berarti semua kan. 4 orang itu kan. Selesailah kan begitu kan. Dan meredalah aksi-aksi. Demonstrasi mereda, keamanan terjamin lagi. Lah kita kembali ke reformasi Polri tadi Bang. Aku tadi bilang reformasi Polri tapi Abang bilang enggak, itu kita harus pertegas ini permintaan untuk pergantian Kapolri. Itu sesuatu yang harus nggak Bang sekarang kalau tergantung presiden kan Kapolri juga yang nunjuk presiden. Kalau presiden masih percaya jalan terus, bahkan bisa jadi Kapolri 5-6 tahun menjabat bisa juga kalau presiden kemudian percaya. Cuman kan batas jabatan itu kan sebenarnya ada masanya, ada waktunya. Jangan sampai juga jadi Kapolri terus menerus sehingga menghilangkan kesempatan dari anggota-anggota polisi lain yang mau mendudukin jabatan Kapolri begitu. Dan untuk menghindari faktor kejenuhan. Betul. Jenuh ini bisa masyarakat yang jenuh, bisa internal polisi sendiri yang jenuh. Di institusi kan ada jenuhnya juga, bukannya nggak ada. Karena sedikit banyak ada pengaruh-pengaruh jabatan dengan jabatan bawahnya, begitu kan. Hubungan-hubungannya kan ada, hubungan sebab akibatnya, hubungan kausalitasnya, hubungan inheren kedekatannya kan juga ada itu kan yang harus kemudian dilihat juga. Makanya disebut sebagai penyegaran. Nah, kalau bicara reformasi Polri kan bicara penyegaran. Kalau bicara penyegaran apa yang mau direformasi? Apakah institusinya, apakah pejabat-pejabat di bawahnya, apakah strukturnya, ataukah apa yang lain kan begitu kan? Dan konon kan katanya sebuah institusi itu tergantung kepalanya Bang. Makanya kalau mau mereformasi institusi tanpa mengganti kepalanya kayaknya agak susah. Kita mau mendapatkan warna baru mungkin agak tentunya susah. Begitu kan. Nggak cuma di kepolisian, di semua institusi baik swasta maupun pemerintahan. Kalau mau penyegaran ya ganti, manajernya diganti, direkturnya diganti yang baru supaya ada penyegaran. Perusahaan juga begitu kan. Nah itu yang ketika bicara reformasi polisi, sebenarnya polisi sudah melakukan reformasi dari tahun 2020-an sampai sekarang. Tapi kalau didengungkan sekarang adalah reformasi polisi yang faktual, ya kita bisa baca, oh berarti masyarakat yang minta ini, mereka minta pergantian Kapolri. Itu aja. Oke, berarti bisa kita simpulkan ini sesuatu yang harus sekarang kan?
Ya Bang. bukan kita yang simpulkan, masyarakat yang Tergantung minta presiden orang-orang ya. tapi tergantung Ya, presidennya. karena dia kan yang Iya, itu hak prerogatif dia kan. betul. Menurut Abang Ah. kemana kecenderungan Prabowo? Ya tentunya Pak Prabowo presiden kan paham juga kan, Hmm. jabatan yang terlalu lama juga nggak bagus buat negara. Jadi Gitu. pasti Pak Prabowo juga Nah, cenderung mengakomodasi desakan reformasi ini betul. yang kita terjemahkan sebagai Betul. pergantian Kapolri tadi. Jabatan Menteri Keuangan terlalu lama juga kan nggak bagus. Yes. Digantilah. Ganti. Apalagi jabatan siapa lagi? Yang nggak bagus-bagus, yang terlalu lama kan kadang-kadang harus diganti. Ketua partai juga harus diganti. Oh iya. Sayangnya presiden nggak punya hak. Ya nggak punya akses sana begitu. Makanya ketika TNI Panglima sudah berganti 3-4 kali. 4 kali. Kapolri belum ganti-ganti. Ininya begitu. Kita kan juga harus berkacamata kepada TNI juga kan. Ya. TNI sudah banyak pergantian jabatan untuk penyegaran, untuk soliditas, Ya. untuk kemudian pergantian generasi, kan begitu. Nah, di polisi juga harus begitu. Intinya begitu. Nah, Cuman semua tergantung presiden. ya. Dan tadi Abang bilang kayak Pak Prabowo juga cenderung ke sana gitu kan. Pasti ke sana, pasti membaca itu. Dan Oke. beliau kan mantan anggota TNI. Ya, berarti pensiunan kita TNI, anggap kan? aja ini desakan ini sesuatu yang dibutuhkan sekarang. Gitu. Ya. Nah, kan Abang sering tuh dia punya inilah koneksi atau punya kedekatan, kadang punya bekerja sama entah karena perkara atau memang dibutuhkan ide pemikiran yang untuk ketika negara ini menghadapi persoalan sering dipanggil bertemu orang-orang kepolisian entah di bagian intel atau apapun itu gitu kan. Nah, dari situ kan Abang bisa ngelihat ya, walaupun mungkin tidak seluruhnya ya, tapi kalau sudah biasa main ke Mabes biasanya kan orang dapat gambaran. Ya. Ini kira-kira Polri dalam konteks hari ini butuh pimpinan seperti apa? Ya, kalau kita bicara Polri dalam konteks saat-saat ini. Konteks hari ini. Ya kalau kan hari ini sih kan hari ini besok juga udah berubah kan. Iya. Tapi kalau dalam konteks hari ini bahasa istilahnya Jawa Bang. Hari ini maksud sampai tahun depan. Saat-saat ini memang perlu penyegaran. Faktor pertama bukan karena kinerja yang kurang memuaskan bukan, tapi karena faktor kejenuhan. Gitu. Kalau kita suami istri kan nggak bisa mengganti istri tiba-tiba karena itu udah pasti terikat seumur hidup kan. Ikatan seumur hidup kan suami istri, ya keluarga kan. Tapi kalau jabatan-jabatan pemerintahan itu nggak seumur hidup. Itu ada waktunya. Ada waktu umur jagung, ada waktu umur padi, ada juga umur jabatan itu ada. Kalau terlalu lama nggak bagus, begitu. Jadi timbul kejenuhan, baik di internal institusi maupun di luar di masyarakat juga jenuh. Masyarakat akan jenuh. Dia lagi. Itu nanti yang keluar kata-kata itu. Bukan karena kinerja, tapi karena kejenuhan. Begitu. Kejenuhan ini satu faktor yang menentukan. Selain faktor kinerja, faktor kesinambungan, faktor regenerasi. Tapi kejenuhan ini faktor yang menentukan. Regenerasi juga penting, Bang. Iya, makanya kan salah satunya kejenuhan. Tapi ini yang paling penting, orang jenuh. Jadi kriteria Kapolri seperti apa untuk tuntutan? Untuk sekarang ini kita belum sampai ke situ ya. Tapi untuk sekarang ini Kapolri yang sekarang adalah Kapolri mungkin pertama adalah penyegaran dulu. Harus orang baru. Orang baru dalam rangka apa, Bang? Kan kita sering dengar isu kalau internal itu kadang-kadang ada gerbong-gerbongnya. Ya, apakah sekarang kan ini kan orang udah baru dan sekalian gerbong baru atau gimana? Sekarang ini kan nggak zaman dulu ya, gerbong-gerbong kubu-kubunya terlalu kuat. Sekarang ini kan sudah mencair sehingga semua jabatan siapapun boleh menjabat ini kan. Siapa yang karirnya bagus, siapa yang bersih, siapa yang itu termasuk kesuksesannya Pak Listio dong. Sedikit udah sukses dia, baik secara sengaja maupun nggak sengaja. Nah itu kita harus bikin catatan itu kan, baik sengaja maupun nggak sengaja. Bahwasanya terjadi reformasi. Nggak sengajanya kan kita udah bilang, kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa. Itu nggak sengaja ya? Itu nggak sengaja. Itu ujuk-ujuk dia. Tapi menimbulkan reformasi. Termasuk juga akhirnya pembubaran Satgasus Merah Putih. Itu juga tadinya nggak sengaja juga. Akhirnya dieksekusi juga kan, dibubarkan kan. Sehingga yang tadinya ada kelompok elit, hilang kelompok elit ini. Yang ada semua pejabat polisi, baik yang akpol maupun yang reguler, itu kalau mereka bagus kinerjanya, mereka bisa menjabat, bisa dipilih. Nggak kubu-kubuan lagi, nggak karena faktor elitis tadi. Nah ini kan udah bersih, udah sekarang gitu. Makanya jadi orang baru ini dalam konteks ya meritokrasi yang bagus. Artinya dalam konteks memang karirnya bagus, orangnya wibawa, kemudian kinerjanya bagus, tidak ada cacat celak, begitu. Tegas, kemudian berani.
ketika memimpin dihormatin sama bawahannya. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama, Orang kriteria kepribadian kan. Tapi semuanya sudah mencakup gitu. Oke. Yang kedua, bisa mengayomi masyarakat, begitu, melindungi masyarakat. Karena transformasi polisi tadi kan. Betul. Dari yang berjarak sama masyarakat, kemudian mereka bersahabat dengan masyarakat. Bersahabat dengan masyarakat. Jadi emang harus orang yang betul. mengayomi. Yang ketiga, hukum ditegakkan seadil-adilnya. Ya, dan itu emang yang itu paling penting. Ya. Jadi kalau ada kasus hukum ya dijalankan, diproses. Nah, jadi melihat kriteria seperti itu, ya terakhir kan keamanan negara terjamin kan, Ya, keamanan sipil kan. keamanan sipil. Nah, kalau ngelihat kriteria itu ya kita harus cari polisi yang memang memenuhi kriteria itu sebagai Kapolri baru, mengerti persoalan-persoalan masyarakat, mengerti lingkungan, keamanan lingkungan, mengerti proses penyelidikan. Artinya sudah pernah menjabat di wilayah direktur penyidikan, kan? Sudah pernah menjadi Kasat Serse. Ya, zaman dulu kan Kasat Serse. Ya, orang-orang sudah menjadi Kapolsek, pernah komando kan, pegang tongkat. Dari bawah banget dong. Dari bawah memang sudah ada punya pengalaman seperti itu. Sudah pernah jadi Kapolda, kan begitu. Jadi semua wilayah sudah. Jadi tangga-tangga karir di kepolisian itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi benar juga sih Bang. Kalau orang berangkat dari situ kan dia pintar memetakan persoalan. Betul. Karena dia pernah menghadapi persoalan di tingkatan institusi Polri paling bawah, misalnya Kapolsek gitu ya. Kanit, Kapolsek, Kasubdit, Kasat kan, Direktur, udah pernah, Kapolres sudah pernah, Kapolda udah pernah, begitu kan? Nah itu di wilayah penyidikan memahami, di wilayah keterlibatan masyarakat memahami, di wilayah penanganan serse lapangan memahami, udah. Itu secara internal. Nah, kalau misalnya kita ambil kriteria dari persoalan-persoalan genting di negeri ini, misalnya korupsi, kalau nggak salah narkoba juga kali ya Bang. Itu perlu. Ya narkoba penting juga pengetahuan tentang ini penanganan masalah-masalah narkoba kan. Jangan sampai Kapolri nggak ngerti persoalan narkotika. Nah itu perlu juga. Korupsi ya, pastilah. Pasti dong, itu kan di wilayah penyidikan serse itu kan. Selain persoalan narkoba, dia harus paham apa Bang? Supaya karena kan kalau tidak salah, kalau narkoba kan jelas sih supaya generasi muda kita itu bukan cuma generasi muda, narkoba banyak yang tua juga. Tapi kan kita lebih banyak menjaga generasi muda kita yang diharapkan mewarisi 2045 itu loh. Ya, makanya penegakan hukum tentunya penegakan hukum yang keras di wilayah penyalahgunaan narkotika kan. Nah, itu kalau kita lihat siapa sih yang udah pernah di situ. Kita nggak tahu siapa ya. Tapi ada sekarang Jenderal Bintang, kan harus ada, kalau mau keempat 3 dulu ya Bang? Oh iya, bintang 3 dulu dong, begitu. Bintang 3 itu memang ketika jabatan masih panjang, bintang 3 ini berpotensi menjadi Kapolri. Ada beberapa bintang 3 yang memang nggak jadi Kapolri kan, banyak juga. Tapi bintang 3 pada umumnya jabatan yang dipersiapkan untuk menjadi bintang 4, yaitu menjadi Kapolri. Menjadi Wakapolri atau Kapolri kan. Gitu. Selain isu 2 itu Bang, yang narkoba sama apa tadi kita bilang, apalagi yang seorang Kapolri kita itu harus menguasai supaya. Iya, menguasai bawahnya dong. Bawahnya secara struktural. Dia mengerti siapa bawahannya, bagaimana kinerjanya masing-masing bawahnya, sampai ke tingkat ke paling bawah mengerti persoalan-persoalan dan punya kedekatan dengan level bawah. Brigadir misalnya. Kan ada juga dulu Kapolri yang sama level yang paling bawah nggak dekat, berada di wilayah atas saja. Nah ini harus merangkul semuanya. Jadi Kapolri yang baru harus bisa merangkul semuanya di wilayah institusi internal. Baik dari soliditas ini. Soliditas, dia harus mengenal siapa itu Barada, siapa itu Baratu, siapa itu Brigadir, Kepala, siapa itu AKP, begitu kan? Siapa itu Ibda Ibtu, kan dia harus kenal orang-orang dan harus bergaul. Ya ada gak Bang? Karena kan banyak ini Kapolri kan makanya harus sosok polisi yang bisa merangkul bawahannya. Dan itu kan mulainya kan dari muda. Ketika sosok seorang polisi menjabat sebagai kapten misalnya atau AKP, kan dia punya bawahannya Ibda itu, punya Ibda, punya brigadir, kan dia merangkul itu. Ketika dia kemudian jadi Kasubdit, dia merangkul kanit-kanitnya, merangkul juga ininya kan, tim-timnya di bawah. Ketika dia jadi direktur sama juga. Ketika dia jadi Kapolres begitu juga, jadi Kapolsek begitu juga. Itu kan karena sudah dialamin, sudah matang. Begitu. Beda halnya nggak pernah jadi Kapolda atau jadi akan ada jarak antar dengan betul. level jadi harus ada pengalaman seperti itu.
Dan biasanya yang akan terpilih jadi Kapolri yang pengalamannya lengkap. Oke. Nah, Begitu. kalau di Kapolri itu kan misalnya yang harus mengayomin, terjemahannya biasanya kandas kadang-kadang terkendala di senioritas gitu loh Bang. Ini angkatan berapa, Oh iya, angkatan persoalan di berapa. angkatan kan. Iya kan? Tapi sekarang kan itu nggak berlaku. Udah enggak ya? Nggak berlaku. Karena dulu kan misalnya kalau nggak salah Pak Tito dulu ya, yang melangkahi 2 Oh iya, tingkat gitu Pak kan. Tito, Sempat Pak kan ada isu Sigit gitu, sama bisa nggak juga. nanti dia ngatur Oh iya, senior-senior? makanya kan Karena akhirnya di polisi itu kan senioritas lumayan juga itu. betul. Tapi Ah, kan zaman dulu begitu dulu ya. pakemnya kan. Tapi sekarang ketika Pak Tito menjabat, diganti Pak Idam Aziz, sekarang Pak Sigit, Ya, kan muda-muda ini. iya Tito betul. muda, Tito waktu menjabat umurnya 51 tahun. 21. Sigit waktu menjabat 51 tahun. Iya. Muda kan? Mudah. Nah, Dan memang sementara kelihatan ininya ya, Mm-mm. apa perubahan yang mereka bawa Iya, gitu, mereka zaman Pak bawa. Tito, zaman Makanya kita juga kalau ada Kapolri baru yang muda-muda juga lah. ya, Supaya seger kan? betul. Gitu dengan apalagi muda-muda dengan pola pikir yang modern. Ya. Ah, itu bagus. Karena kalau Kapolri itu hampir ya beda-beda tipis selama presiden. Wilayah kekuasaannya seluruh Indonesia Oh kan. iya, Kalau begitu. orang muda kayaknya Ya, dan itu harus memang presiden yang harus jadi orangnya presiden. Jadi presiden yang milih kan. ya Presiden milih dengan DPR kan. Tapi memang harus kemudian intinya sih loyal pertama kepada masyarakat ya, kepada Betul. keadilan dan penegakan Ya. hukum. Dan penguatan institusinya itu Institusi sendiri ya Bang. begitu. Supaya tidak ada lagi kasus-kasus yang Ya, jangan juga cuma loyal sama presiden, bahaya. ya bahaya. Gitu. Betul. Jadi loyalnya harus kepada masyarakat, Ya. kepada keadilan, kepada penegakan hukum, baru kepada pemerintahan, Ya. presiden. Dan kalau kita punya Kapolri seperti itu, wah keren loh. Persoalan keluhan-keluhan masyarakat tentang polisi yang berat sebelah dan lain-lain Ya. itu pasti Ya pasti kalau polisinya bijak, ya, kepalanya bijak kan sampai ke bawah juga Ya. bijak juga. betul. Jangan juga nanti jadi Kapolri tapi ngikutin apa kebijakan presiden saja sehingga masyarakat diabaikan, jangan. Atau apa kata presiden dijalankan, tapi kemudian institusi kemudian dibiarkan ambruk Diabaikan. hanya karena Kayak terlantar gitu ya. kayak terlantar. Nggak diurus. Jangan juga. Jadi harus merangkul semuanya. Jadi baik kepada pemerintahan dirangkul, baik kepada institusi internal. dirangkul, baik kepada masyarakat dirangkul, baik kepada keadilan dan penegakan hukum dirangkul juga. Oke. Itu baru jadi Nah, begitu. sekarang namakan balik lagi ke presiden. Kira-kira udah ada belum Bang di saku Pak Prabowo? Yang tahu kan Pak Prabowo aja, kita mana tahu Ya, bisa sih. diteropong gitu. Kayak Kita kelihatan minik-minik gitu lihat-lihat. huruf depannya. Tapi gitu. bisa dilihat gejala-gejalanya. Gejala Oh. reformasi pimpinan Polri bisa dilihat dari pengangkatan penempatan bintang kepada individu polisi. Siapa yang dapat bintang 3, siapa yang dapat bintang 2. Kan bisa ngelihat tuh gejala-gejalanya Ya, itu kan. biasanya ada kejutan. Kok dia udah bintang 3 gitu. Bintang 2. Oh, kok masih muda udah bintang 3? Ya, Oh, kok ya. cepat banget kan begitu kan. Oh, itu indikasi Itu ya. indikator Indikator, gejala-gejalanya. ya. Cuman kan Oh. nggak kelihatan. Dan itu juga belum pasti. Tapi kita bisa lihat gejala nggak jauh dari itulah wilayah itu. Oke. Ketika ada beberapa polisi naik pangkat jadi bintang 3, berarti kan mereka paling tidak menjadi calon baru. Oke. Begitu. Kita nggak usah sebut nama. Kalau menurut Abang, menurut penglihatan Abang dari indikasi, kriteria yang kita butuhkan, masyarakat butuhkan segala macam. Sejauh ini kita berandai-andai aja misalnya. Menurut Abang ada berapa kandidat yang kuat? Yang memenuhi kriteria dan Ya, tentunya kira-kira sudah disenggol sama indikator tadi itu. Tentunya kan hampir semua yang bintang 3 punya Hmm. potensi. Cuman kan ada bintang 3 senior, dengan angkatan senior, ada Ya. bintang 3 baru. Kalau yang senior juga tapi jabatan masa pensiunnya udah dekat kan percuma juga. Cuma 6 bulan kan berarti kan proses Kayak transisi doang. transisi gitu ya. doang itu kan nggak bagus. Makanya tentunya bintang 3 tapi yang muda. Karena masa jabatan masih panjang, masih Ya. seger. Begitu. Itu yang lebih kemudian kita baca sebagai posisi yang dominan. Kalau ada pergantian Kapolri, mereka yang terpilih. Ya, Abang kan tahu tuh bintang-bintang 3 itu. Heeh. Kira-kira berapa orang yang nggak banyak. kira-kira bisa dibidik? 2-3 orang aja 3 di antaranya begitu. paling banyak 3 ya. Ya paling banyak 3 orang. Yang kira-kira lagi dibidik nama Ya Pak- kita bisa Pak tahu di Prabowo. sono, di situ kan. Kita udah bisa tahu ini. Gitu. Cuman kan tergantung. Kita bisa ngira-ngira tapi presiden yang punya kepala. Ya. Kalau dia milih karena faktor dulu kedekatannya zaman masa lalu kan begitu. Bisa jadi atau faktor janji-janji masa lalu, gimana kita tahu? Karena gitu. itu hak prerogatif dia kan. Iya dong. Makanya kita cuma bisa melihat ada indikasi, ada gejala, ada pengangkatan baru yang kemudian berpotensi Ya. untuk menjadi Kapolri. Oke. Tapi di atas semuanya itu adalah adanya di kepala pikiran presiden. Presiden. Tapi sekali lagi
ini keharusan. Kalau keharusan bukan karena mungkin kinerja atau apa, tapi karena faktor kejenuhan. Sudah jenuh. Kita juga kalau pacaran terlalu lama juga jenuh juga. Begitu kan. Kawin aja mending kan begitu. Pacaran dulu 10 tahun juga kan pusing kepala. Iya. Gitu. Jadi orang pacaran aja bisa jenuh. Apalagi ini ya. Apalagi pejabat-pejabat negara. Orang dengan berbagai kepala di dalamnya. Betul. Oke, berarti pemirsa, isu yang sedang ramai dibicarakan tentang reformasi Polri yang diterjemahkan secara oleh Bang Deo ini adalah permintaan untuk mengganti Kapolri, tapi bukan karena kinerja ya Bang. Ya. Sekali lagi karena ya masa jabatan itu ada ininya, dan Kapolri kita yang sekarang termasuk yang paling lama. Betul. Lalu itu bisa menimbulkan kejenuhan. Ini positif-positif aja sih ya. Ya. Tapi sekali lagi ujung-ujungnya adalah hak prerogatif presiden. Tapi ya kita tahu bahwa kandidat itu udah ada di saku Pak Presiden ya. Kalau ini sebuah keharusan. Seharusnya kalau sakunya nggak bolong ya. Kalau tiba-tiba sakunya bolong hilang. Bolongnya kalau ke bawah aja Bang. Kalau bolong ke samping bisa disisipin. Masih bisa disisipin. Ya, tutup bolong hilang nih. Kan gitu. Cari lagi. Ada nama baru gitu ya. Iya, tapi biasanya kalau orang-orang seperti Bang Deo, saya juga kenal beberapa orang yang saya tahu punya akses ke orang dalam, ke Mabes atau apapun tanpa harus menyebut nama. Beberapa kali menyebut ada ini, itu nggak jauh dari situ sih. Iya. Ya, dan Bang Deo ini begini-begini jangan dilihat jabriknya, tapi sudah dari tahun berapa Bang di dalam di internal. Dari tahun 2000 ya. 2000. Itu. Jadi kalau ada organisasi sahabat Polri, nah sahabat polisi, nah Bang Deo mereka ini ya bukan nggak perlu pakai organisasi, emang sahabatnya polisi ya Bang. Di dalam kita bergabung di dalam, ya, berteman secara baik. Betul. Nah, kita tunggu saja ke depan. Saya pikir semua masyarakat juga tanpa melupakan jasanya Pak Listio Sigit yang sekarang kita berterima kasih banyak perubahan, terobosan baru selama Pak Sigit hampir 5 tahun ya Bang, 4 tahun 9 bulan kan menjabat Kapolri. Polisi banyak berubah, Polri kita banyak berubah, tapi kalau memang desakan reformasi itu, desakan atau permintaan untuk mengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, saya pikir ya kita positif-positif aja ya kan. Toh semuanya kan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Ya. Ya, terima kasih Bang Deo, selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.